kalimatnya Wida sendiri yang mana? Nah, yang seperti itu coba diperhatikan ya. Ya Wid ya. Iya Bu. Nanti dirumuskan ulang. Kemudian ini footnote-nya juga fontnya masih tidak sesuai dengan font yang seharusnya, jenisnya apa. Ini coronavirus disease ini penulisannya harusnya seperti apa, coba kamu nanti cek-cek lagi. Kemudian untuk isi selanjutnya atau alasan selanjutnya sudah oke, tapi tadi ada masukan yang bagus melalui pertanyaannya siapa tadi ya, Zainul apa Mila tadi ya, Zainul atau siapa tadi ya, yang di situ ditanyakan kamu harus memang meyakinkan pembaca kenapa kok di Kemiren, kenapa kok masyarakat asing di situ. Memangnya di Kemiren itu ada masyarakatnya itu berapa jenis, atau memang didominasi oleh masyarakat asing dan seterusnya. Kemudian alasannya kenapa di situ. Jadi sama tadi seperti punya Vio, saya berkomentar bahwa alasan-alasan yang saya rumahnya di situ jadi dekat itu nggak boleh muncul di dalam penulisan sebuah karya ilmiah gitu loh. Jadi cari latar belakang atau di situ argumen-argumen yang memang sifatnya ilmiah. Namanya ilmiah itu berarti bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kedekatan lokasi dan seterusnya. Itu kan alasan di luar yang itu tidak boleh disebutkan di dalam teks gitu ya. Iya Bu. Jadi coba yang seperti itu dihindari. Kemudian yang lain sudah cukup bagus. Nah ini nggak perlu ditulis tebal seperti ini ya. Jadi biasa aja ditulis seperti formula penulisan judul yang biasanya aja, nggak usah di caps lock seperti itu. Kemudian fokusnya ini masih ada tipe-tipe. Coba nanti dibaca-baca lagi. Kesalahan-kesalahan yang seperti ini saya nggak mau, maksudnya apalagi nanti kalau sudah ujian gitu masih muncul gitu. Jadi itu tugasnya penulis selain juga pembimbingnya. Jadi fokus yang pertama bagaimana dampak akibat itu loh, sama Wida. Iya Bu. Dampak ya salah satu ya. Oh iya Bu. Bagaimana dampak pandemi COVID atau bagaimana akibat, pilih salah satu. Ojo di double no, bingung nanti ya. Oh Ini iya. namanya pemborosan atau nggak efektif bahasamu. Kemudian bagaimana perubahan sosial pada masyarakat ini. Nah penulisannya ini juga harusnya kapital dan seterusnya. Iya Bu. Itu oke. Tidak masalah. Kemudian tujuannya menyesuaikan nanti definisi istilah. Nah perubahan sosial masyarakat ini saya sarankan kamu langsung masyarakat suku asing gitu ya. Oh iya. Jadikan satu ya. Iya Bu. Kemudian masa new normal, oke, wes. Nah ini sama masukannya seperti punya Vio. Konteksnya nanti lebih ke penelitiannya Wida itu sendiri, dikasih penjelasan seperti itu. Oh enggak Bu. Ya, Iya jadi Bu. dalam penelitianmu kayak apa? Itu definisi istilah. Kajian pustaka sama kayak Vio tadi masukannya senyampang itu mewakili, itu bagus. Kemudian ini teknis penulisan tabel kayak gini coba diperhatikan di PPKI-nya miliknya sini kayak apa. Nah, kajian teorinya Wida ini. Kajian teori ini kalau bisa, jadi yang bagus itu tulisan atau sebuah karya ilmiah itu konsisten dari awal sampai akhir. Nah, kalau melihat dari fokusnya Wida, kemudian definisi istilahnya Wida, tadi kan berangkat dari perubahan sosial ya. Harusnya di sini kajian teorinya ya sama, langsung perubahan sosial. Kemudian di sini di dalam perubahan sosial mungkin ada konsep dasar perubahan sama perubahan sosial itu gak apa-apa gitu loh. Jadi yang jelas untuk sub-subnya kamu harus konsisten dari awal. Kemudian yang kedua di sini ada apa definisi kajian teori yang kedua. Masyarakat suku asing desa Kemiren.
Iya. Oke, kamu di sini nggak usah membahas spesifik masyarakat suku asing desa Kemiren. Kalau secara teori yang ada kan mungkin masyarakat suku asing gitu kan? Iya. Terlepas di dalamnya, kamu menyebutkan bahwa masyarakat suku asing yang dimaksud adalah yang ada di desa Kemiren. gitu ya. Iya, Bu. Jadi satu, kajian teorinya tentang perubahan sosial, yang kedua tentang masyarakat suku asing, yang ketiga tentang era new normal. Nah, ketika membahas new normal, kamu harus membahas juga konsekuensi di dalamnya, karena di fokus kamu memunculkan COVID, kamu harus membahas sedikit tentang COVID dan dampaknya sebelum membahas tentang era new normal. Era new normal itu kan masanya ketika sudah ada pandemi gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, tapi kamu nggak boleh lupa, kamu harus juga membahas tentang COVID-19 seperti itu. Ya, Wit? Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian untuk metode penelitian juga itu sama. Belum nampak operasional sesuai dengan metode penelitian yang akan dilakukan. Jadi ini sifatnya masih teori, pendekatannya seperti ini, jenis penelitian apa, lokasinya gimana, tapi untuk memperoleh itu semua, penulis masih atau peneliti belum menjelaskan langkah-langkah yang dia lakukan secara real di lapangan seperti apa. Itu ya, diperbaiki ya. Iya, Bu. Oke, kemudian ini punya siapa ini? Burhan Bungin. Ayo. Pengumpulan data, reduksi data, penyaji. Ini kok kayak mirip punyanya Miles and Haberman ya? Coba nanti dicek lagi nih, Oh, enggak, teknik Bu. analisis datanya. Nah, terus ini Wida menyebutkan pakai 3 jenis triangulasi. Kenapa Wida pakai triangulasi sumber, data, dan waktu? Bisa dijelaskan? Kalau triangulasi sumber jelas ya, karena mungkin narasumbernya lebih dari satu dan itu wajib untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh. Triangulasi data, gimana Wida melakukan ini nanti? Triangulasi data. Data atau teknik? Teknik, Bu. Ayo. Teknik, Bu. Astagfirullah. Kayaknya teknik, Bu. Itu, Bu, saya lihat di bukunya Sugiono itu loh, Bu. Ya. Ya, jadi dari 3 teknik yang kamu lakukan, kamu triangulasi. Nah, yang buat triangulasi itu kan menurut Sugiono ada 3 teknik triangulasi ya. Iya, Bu. Ada 3 jenis triangulasi. Nah, pertanyaannya, kamu itu mau pakai. Nah, maka di sini harus makanya itu tadi yang Bu Anin maksudkan. Oke, kamu menyebutkan ya, menurut Sugiono ada 3 teknik, ada 3 jenis triangulasi, ada sumber, Kok macet-macet ya, Bu? oh, suara saya terdengar lagi. Macet-macet, Bu. Sudah, Bu. Cek suara saya sudah terdengar. Hah? Sudah. Sudah, tapi macet-macet masih. Putus-putus. Halo?
Udah, oke. Sepakat kan, Kim?